RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan dari Ciamis. Perjalanan saya dari Ciamis kemarin dari jam 5 sampai sini sekitar jam 2 malam. Alhamdulillah sampai ke sini dalam keadaan selamat. Pertanyaannya, untuk saat ini barangkali saya sedang mengalami satu masa yang boleh disebut dengan masa keterpurukan. Dan saya terpuruknya gimana, Pak? Dalam urusan ekonomi, Pak. Dalam urusan ekonomi, terus, terpuruknya gimana? Jadi banyak hutang gitulah. Oh, utang. Ya. Berapa utangnya? Ya mungkin kalau di total hampir setengah miliaran lah. Setengah miliar? Ya. Pakai jaminan nggak? Ada yang pakai jaminan, sebagian, ada yang tidak gitu. Oh iya. Yang pakai jaminan itu. Dulu buat apa tuh Pak utang? Setengah miliar. Sebagian untuk bikin rumah, sebagian lagi untuk keperluan biaya anak sekolah. Ut, coba cerita buat apa tuh? Cariin di awal memang untuk kalau ini dimakan kebutuhan kan enak. Membuat rumah, bumbu kacang bisa kemudian selanjutnya untuk kecil, pakai bumbu kacang enak. Biaya pendidikan anak-anak. Yang ada gak? Dan nyimpen gak? Kalau nggak ada di kantin ada gak? Kalau nggak di Indomaret ada gak sih yang jual? Apa Maret? Kalau yang nggak ada, ada. Terus? Ya, jadi yang pertama. Utangnya buat apa? 500 juta? Untuk pertama bikin rumah di awal-awalnya. Kemudian yang kedua untuk biaya pendidikan anak. Dan yang lainnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kebetulan saya itu bekerja di pemerintahan, Pak. Di PNS. Udah pensiun apa masih kerja? Masih bekerja, masih aktif, ya. SK-nya masih ada apa udah disekolahin? Sudah disekolahin semuanya. Bubrak. Semua pegawai negeri semuanya SK-nya nggak ada ya? Semuanya di bank semua ya? Semua pegawai negeri seluruh Indonesia. Betul. SK-nya nggak ada ya? Semua ada di bank ya? Disimpan biar aman ya? Diamankan. Diamankan sama bank. Betul. Terus? Ya untuk saat ini saya berharap bahwa itu semua bisa terselesaikan dengan secepatnya begitu. Bos, lu jangan bilang saya berharap, pasti. Ya. Jadi jangan berharap, pasti. Karena orang yang berharap siap-siap kecewa. Ntar lo kecewa. Jadi lo harus ngomongnya pasti. Pasti. Ya. Pasti. 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 Pasti gitu. Jadi terkabulnya lebih cepat. Tapi kalau bilang saya berharap Pak Haji dengan saya datang ke RDAY hutang saya bisa lunas. Kok berharap? Janganlah. Pasti. Ya. Pasti. Gitu. Kayak tadi tamu RDAY. Paksain privat. Paksain datang. Paksain ijab kabul sama Allah, diaminin anak yatim.
paksain ijab kabul sama Allah, diaminin anak yatim. Paksain datang, paksain datang, paksain datang, paksain datang. Emang harus begitu. Tapi kalau bapaknya bilang, saya nggak sempet, saya sibuk, saya ini, ya udah. Nanti nunggu parah dulu. Janganlah. Harus bisa. Dan pasti bisa. Terus lanjut. Deketin mic Pak, saya nggak dengar. Mic deketin. Jadi untuk Tinggal di mana Bapak? saya tinggal di Ciamis. Ciamis. Di Ciamis ya. Jadi Ciamis tuh Jawa Barat ya? Masih masuk Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ya, Ciamis. Tetangga. Kalau dari sini Ciamis dulu apa Banjar dulu? Ciamis dulu. Oh Ciamis. Ciamis dulu, kemudian Banjar. Baru Banjar. Ya. Banjar baru Banjarsari, kemudian Banjarsari. Kalipucang, Pangandaran. Oh Pangandaran. Ya. Kalau Pamarican mana Pak Pamarican? Pamarican itu setelah Banjar. Masih di wilayah Banjar seperti Pamarican itu. Oh jadi Ciamis, Banjar baru Pamarican. Ya. Oh iya. Saya punya dukun santet tuh Pak di Pamarican. Perempuan. Manjurnya luar biasa Pak. Dia cukup ngibarin celana dalam aja. Semua langsung masuk UGD Pak. Lagi nonton tuh. Iya dukun santet tuh lagi nonton tuh. Perempuan Pak. Hobinya ngerokok aja. Duit udah datang sendiri dia. Rokok aja duitnya datang sendiri. Mungkin dia lagi ketawa-ketawa kali nonton saya. Ya dukun santet. Terus? Jadi Bapak di Ciamis. Di Ciamis betul. Ya. Bapak tahu RDI dari mana? Tahu RDI itu dari YouTube, dari TikTok. Gitu. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI, dari TikTok-nya RDI kalau boleh tahu? Yang membuat saya tertarik itu pertama nilai ibadahnya itu lebih kental gitu. Contohnya yang mana? Yang baca Quran itu. Oke. Yang baca Quran, kemudian sholat tahajudnya. Ya. Itu yang membuat saya tertarik dengan RDI itu. Terus apa yang bikin gerakin Bapak jauh-jauh dari Ciamis mau ke Bogor? Kan jauh. Ya, perjalanan betul. Bisa 4 jam. Pertama Bapak naik apa dari Ciamis ke sini? Dari Ciamis kebetulan saya naik mobil sama ayam, Pak. Mobil ayam? Mobil ayam. Kenapa Bapak enggak jadi ayam aja? Jadi orang ternak ayam, ayamnya dibawa ke Jakarta. Kebetulan saya di Naratas. Apa? Di Naratas ada perusahaan ayam Naratas namanya. Di mana tuh? Di Ciamis. Oh iya. Cimari. Kebetulan mau memberangkatkan ayam untuk dikirim ke Bandung. Ayam hidup? Ayam hidup. Oh iya. Gitu untuk disimpan di bandar gitu, simpan di bandar-bandar. Saya ikut kebetulan waktu itu dibawa sampai ke mau ke tol baru saya naik MGI. Oh MGI. Ya. Saya masuk MGI. MGI. Dari MGI turun di Baranang Siang. Dari Baranang Siang sekitar jam 12:30-an. Hah? MGI kenapa Bapak nggak turunnya di sini aja di Cikampak? Kan itu menuju Lewiliang. Itu nggak tahu tadinya. Besok Bapak kalau naik MGI turunnya di Lewiliang aja. Nah sebelum Lewiliang kan ada Cikampak. Nah IPB Dermaga lurus terus kan ada Cikampak. Bukan Cikampek ya. Ya. Cikampak. Betul. Nanti Bapak turun di Cikampak, nanti Bapak tinggal naik ojek ke sini 5.000. Ya. Jurusan dari Bandung Lewiliang. Gitu. Ya. Tanjung Priok Lewiliang.
Pokoknya jurusannya Leweliang, Bandung Leweliang. Ya. Jurusannya Leweliang. Jadi Bapak turun di situ bilang ke Pak Haji, kita dianterin. Kita ojek 5.000. Terus akhirnya Bapak turun di Baranang Siang, naik apa dari Baranang Siang? Dari Baranang Siang naik angkot 03. 03 turun? Ya, turun di Laladon. Turun di Laladon. Karena saat itu sudah tidak ada angkot lagi. Saya tanya-tanya, katanya ada angkotnya 53. lagi itu pagi-pagi. Karena waktu saya di Laladon itu sampai di Laladon sekitar jam 2-an. 2 pagi? 2 pagi. Oh. 2 pagi, kemudian saya pikir kalau nunggu pagi terlalu lama, jadi saya ojek? Pesen Maxim. Hah? Pakai Maxim. Gojek. Gitu. Ojek, pakai ojek online. Berapa harganya ojek online? Ojek online itu 30.300. Sampai sini? Sampai sini. Gitu. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe sini. Kalau Bapak Ciamis ke sini, kalau ke Garut ke sana ya? Ya, betul. Oh, iya. Ada. Jadi Bapak hajatnya pasti terkabul, utangnya pasti lunas. Ntar saya ajarin ya. Iya. Oke. Ntar saya ajarin bareng-bareng ya. Siap. Ibu ada pertanyaan nggak? Mana mic-nya? Ibu ada pertanyaan nggak? Ayo, mana? Assalamualaikum Pak. Pak, saya ini ke sini dari Palembang ceritanya. Dari Palembang. Ke sini pinjam uang 4 juta. Saya mau pulang, mau puasa nggak punya uang ini Pak. Bisa minta tolong nggak saya kasih uang. Kenapa Ibu kesini? Saya kepengen ketemu Pak Haji soalnya. Kan saya nggak nerima tamu. Saya nggak nerima tamu bos. Kenapa lu datang kemari? Gimana lu? Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Yuk, Bapak ada pertanyaan lagi gak? Sama? Oh, enggak dong. Saya cuma ini Pak Haji, nama saya mungkin Pak Haji juga udah tahu kalau ini nama saya Sang Sukanda yang dari Garut itu. Saya mau nanya tentang sholat hajat gitu. Soalnya di luaran itu ada yang bilang gini. Sholat hajat 68 kali salam. Dari maghrib sampai isya 18. Yang 50 dicicil dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya yang saya lakukan itu Pak Haji berarti udah betul ya saya ya. Dari maghrib sampai isya yang 18 itu kali 2. Kalau yang 50-nya itu saya cicil dan kebanyakan mas sekaligus Pak Haji saya 50. Boleh. Soalnya kadang ada urusan ini. Boleh, urusan ini, tadi kerjain ya. Berarti udah betul saya lakukan. Ya. Yo Ibu ya, pertanyaan mana apa? Yo. Iya, saya mau ngomong. Ibu majuan lagi sini Bu. Ya. Majuan lagi Bu. Majuan lagi. Ayo lagi maju. Yo lagi. Ya op. Yo. Pak, saya mau bilang terima kasih sama Bapak karena sudah diobati di sini. Iya. Ya. Terus saya izin besok terakhir yang saya langsung pulang Pak Haji ke Sumatera. Jadi saya terima kasih untuk segala fasilitas yang Bapak kasih untuk saya sama suami dan anak. Kamar jangan bayar ya. Iya Pak. Kamar jangan bayar, makan jangan bayar. Iya Pak. Air asinan jangan bayar. Iya Pak. Kalau minum air kelapa hijau jangan bayar. Iya Pak. Terus di Riung Amanah Kreatif juga jangan bayar ya. Free, gratis. Iya. Jadi kebetulan kan kemarin waktu saya datang itu kan saya nggak berharap bahwasanya saya mau diobati di sini kan Pak. Iya, soalnya Ibu berharap, kan Ibu udah daftar hitam. Jadi saya waktu itu kan sudah bayar 4 hari Pak Haji. Jadi kan nggak masalah lah, nggak masalah itu Pak Haji. Tapi yang jelas saya berterima kasih untuk segalanya yang sudah diberikan kepada saya secara gratis, berikan untuk saya sama suami dan anak-anak. Saya terima kasih Pak Haji. Saya nggak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mendoakan Bapak diberikan kesehatan yang panjang, umur panjang dan rezeki panjang. Iya.
Bismillah saya bisa ketemu Bapak lagi Iya pasti. dalam waktu dekat. Terus saya juga minta disabdakan, Pasti. saya bisa punya kendaraan sendiri. Pasti. Jadi saya kesini nggak lagi mikirkan ngerental mobil, Iya. terus kejar-kejar orang rental, saya nggak lagi mikir Pak Haji. Jadi Iya. minta sabdanya itu aja. Pasti. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Itu pasti. aja. Iyalah Pak. Jadi ibu nanti paksain. Bangunnya jam 00. Ya, Paksain. Ibu bangunnya harus senyum. ya. Bos, yang laki-laki duduk sebelah sini bos. Takutnya lo ntar kalau duduk sini ngaceng bos. Nih sebelah situ. Nah, sip. Biar nggak ngaceng. Paksain bangun jam 00. Paksain senyum. Ya, Paksain mandi. Paksain sholat tahajud. ya, Paksain baca Quran. ya, Paksain sedekah subuh. ya, Paksain sedekah Jumat barokah. Paksain sholat tobat. Paksain sholat ba'diyah qobliyah. ya. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Iya, Gitu. itu ya Pak ya. Paksain ya. Iya. Jangan nggak dipaksain, saya nggak mau. Maksa. Karena di RD kalau nggak maksa nggak bisa. Iya. Paksa. Iya. Iya Pak. Nah kedua, Iya. saya mau ibu bisa gak anak-anaknya tiga-tiganya setiap hari disuwuk di rumah. Wajib. Iya. Nomor 1. Nomor 2, nomor 3. Nomor 2 sesuai dengan hajatnya. Iya. Nomor 3 sesuai dengan hajatnya. Disuwuk Iya. semuanya. Iya. Nah kalau memang anaknya belum berhasil, paksain. Ibu langkain di depan pintu. Iya. Paksain, langkain depan pintu. Paksain, langkain depan pintu. Paksain. Langkain depan pintu. Paksain, langkain depan pintu. Paksain. Sambil ibu ngomong. Iya. 9999. 999. Oke. Ya. Terakhir, Ya. supaya ibu atau yang hadir di sini tidak mau kena santet, tidak mau kena guna-guna, tidak mau kena hipnotis, tidak mau kena teluh. Syarat utama adalah romantis sama pasangannya. Iya. Kalau nggak ada pasangannya, ibu beli patung ini. Ini patung apa? Beli aja. Ya, buat megang aja kalau ada serangan goib langsung. Jadi harus romantis. Saya nggak tahu gimana caranya ibu romantis. Nah, kemarin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, kalau ibu nonton YouTube-nya Erda yang live di sini, ada yang ekonominya udah habis terpuruk. Apa yang dilakukan sama istrinya? Pulang dari RDAY dia maksain suaminya wajib nenen. Alhamdulillah kanan 99 kiri 99. Alhamdulillah. Sekarang suaminya udah jadi staf khusus menteri. Dan setiap hari bawa duit. Dan kemarin dia datang ke sini ucap syukur. Kalau ibu lihat di live-nya, dia lagi dapat proyek yang 750 miliar. Tunai langsung dari Pak Menteri. Ibu coba romantis. Ya. Bonusnya habis nenen, kalau suami mau keluar rumah, ibu wajib ngeremes alat kelaminnya suami. Cuit. Jadi kalau suami mau keluar dari rumah, cuit. Kayak guyon-guyon aja bercanda. Nanti suami suruh ngeremes juga alat kelamin ibu. Cuit. Itu pasti dia pulang bawa duit. Nggak mungkin nggak. Ya. Jadi suwuk wajib, ngelangkain wajib. Nenenin suami wajib. Gimana caranya saya nggak mau tahu. Ya. Iya Pak. Jadi besok pulangnya jam berapa? Setelah riung langsung aja Pak. Oh langsung aja. Ya, biar ini kan. Bisa gak nanti ibu selama perjalanan ibu manggil RDAY? Alhamdulillah, alhamdulillah. Di perjalanan. Iya 999 kali. Minimal sehari 27 kali. Minimal. Bohong gak sampai di rumah duit pada masuk semuanya. Saya mau ibu cair 10 miliar. Amin. Bulan ini. Amin. Gimana caranya saya nggak mau tahu. Pokoknya praktekin. Ya. Bisa? Bisa Pak. Bisa. Oke. Ada lagi? Udah, Pak. Oke. Bapak apa pertanyaannya?
Nggak denger gue, mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Ayo pegang mic-nya, ayo. Pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Pegang. Nggak apa-apa kan, nggak kena muka lo, nggak kena. Yang kena muka gue. Ayo. Ayo pakai mic. Ngilangin sifat sombong gitu. Apa? Ngilangin sifat sombong. Ngilangin sifat sombong. Iya. Caranya Iya. minum air asinan dari mamanya. Bisa gak? Minum air asinan dari mamanya. Jadi nanti mamanya bikin air Sampai doa. sekarang belum dapat ya? Apa? Pas sampai sekarang belum dapat. Enggak, mamanya nanti bikin air doa. Bikin sendiri nanti di rumah. Sampai di rumah mamanya bikin air doanya mama. Jadi nanti air aqua mama doain. Air asinan itu contohnya kayak gimana sih, Pak? Apa? Air asinan itu kayak gimana? Air asinan air doa dari mamanya. Iya, iya. Air doa. Jadi mamanya nanti doain di air, nanti kamu minum. Nanti kamu nggak egois. Nanti kamu nggak sombong. Gitu. Nanti Air kamu asinan ya? apa? Air Mana mic-nya? Deketin. Air asinan tuh air doa ibu kandung. Iya, itu punya Hah? punya saya ya. Apa? Air asinan itu punya saya gitu. Ibu. Dari ibu punya saya. Ibu kasih ke kamu. Iya. Diminumin. Nih contoh nih kayak gini nih. Nih air. Ini kan air. Ini kalau udah dibacain doa sama ibu jadi namanya air asinan. Ibu doain nama kamu Bin. Tidak sombong, Iya. baik, normal. Dapat pekerjaan, gajinya sebulan 100 juta. Ibu tiup 9 kali. Ibu tutup. Kamu minum. Selama 9 hari. 9 hari. Ya, besok bikin lagi. Besok bikin lagi. Besok Kalau bikin lagi. Yakin itu ya? Pasti, Pak. Bos. Iya, oh iya, saya. Pasti ini sembuh si ibu ini. Jauh-jauh dari mana, Bu? Hah? Bengkulu, Sumatera. Apalagi lu dari Bandung deket. Itu nyampe. Lu dari mana? Bandung? Dari mana? Dari Ciamis? Bandung. Bandung? Yo, ibu pertanyaan apa, Bu? Ada gak ibu pertanyaan? Hah? Dari Bengkulu? Oh iya, ibu Bengkulu mana? Oh iya. Yo, ada pertanyaan gak ibu? Sebelum saya jalan ke Jakarta, ayo ibu apa? Ya, Ayo mumpung gratis lu. Assalamualaikum. Ini Pak kan Ji. gak bayar, gratis. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Pak Ji. Saya Esiria dari Cinere Depok. Saya udah ikut ke sini sejak tahun lalu. Nah, yang malam-malam itu berapa kali. Nah, terus saya coba udah laksanakan kayak mandi malam, terus senyum, sama tahajud, cuma masih belang bentong. Nah, terus hajat saya waktu pertama itu kan soal tanah. Tanah saya dirampas mafia tanah yang sertifikatnya udah 32 tahun. Terus tahu-tahu dibatalin BPN. Nah, saya udah berjuang ke BPN dari tahun 2017 sampai sekarang belum hasil. Dan kemarin tuh saya nekat kirim surat ke Menteri Keuangan untuk kalau sertifikat saya dibatalin, otomatis saya harus diberikan ganti hak atas tanah, kan gitu, sesuai undang-undang yang berlaku dan juga peraturan. Nah, itu surat sudah saya sampaikan ya, saya mohon Pak Menteri Purbaya membayar hak atas tanah saya itu Pak Ji, itu hajat saya yang saya datang hari ini supaya bisa terkabul gitu Pak Haji, sama anak saya bisa dapat universitas. Ijab aja sama anak yatim di masjid, kan gak ada yang gagal. Udah. Itu mah gak usah nanya ke gue, langsung aja ke sono. Udah. Ya udah. Terus Boleh. anak saya juga anak yatim juga. Jadi saya juga minta untuk dapat universitas terbaik lah, ITB atau ITS. Ijab di sana, ijab. Alhamdulillah. Oh ya udah, nanti pasti dikabul. Itu cuman ke diri saya, badan saya tuh suka sakit Pak Ji, suka kalau sholat tuh nggak bisa duduk di antara dua sujud yang benar gitu. Perempuan kalau badannya sakit, kalau sholat nggak bisa duduk di antara sujud, namanya penyakitnya PKD. Apa itu Pak Ji? Penyakit kurang duit. Nah, iya emang bener Pak Ya. Ji, masalahnya di situ. Jadi kalau ibu duitnya banyak, itu penyakitnya hilang semua. Misalkan ibu saya kasih duitnya hari ini nih.
Nih, itu langsung sembuh, Bu. Tak ngapain diobatin. Sampai bengkak, Pak Haji. Ya betul. Ya Allah. Nih, Ibu gua kasih nih. Itu langsung sembuh, tapi nggak mungkin gua kasih lo. Orang lo nya berharap. Janganlah. Beneran ya Allah, Pak Haji. Nggak mungkin. Jangan Kan. banyak-banyak, Pak Haji. Atau lembar juga, Pak. Ya nggak mungkin lah, karena lo berharap. Kalau nggak berharap, gua kasih semuanya satu gepok. Jadi kita kebanyakan, Bu, yang datang ke RDA itu orang berharap. Berharap dapat air asinan, berharap diongkosin, berharap nginep gratis, berharap sembuh, berharap nginep gratis, berharap sembuh, berharap diongkosin. Nggak ada. Emang saudara lo sama gue, kenal juga baru, ngapain lo berharap sama gue? Nggak ada. Jadi kalau ibu nggak berharap, pasti gue kasih. Buat apa juga gue nggak kepake kok. Tapi kan ibu berharap. Nggak ada. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin, Bu. Iya, itu alhamdulillah itu udah saya lakukan. Yang saya kan ada rumah, emang nggak khusus kos-kosan ya Pak Haji, ada kamar kosong. Nah itu air cucian, rendeman, sawer-sawerin, panggil yang laki perempuan panggil. Nah itu udah saya lakonin. Kadang masuk tapi pergi lagi kayak gitu. Nggak boleh Ya, berharap. Kalau orangnya jorok kayak misalkan masak habis makan nggak cuci piring, terus anak kosnya jorok tuh saya rasanya gimana ya, tikus datang kan nggak boleh Pak Haji kayak gitu. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Ya nggak boleh komen. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat. Ya nggak boleh ngeluh. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Nggak boleh ngeluh. Kita ini kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Janganlah. Nah biar saya nggak tahu ya, karena sendiri nggak ada tempat bicara, terus rasa tertekan terus gitu Pak Haji. Siapa yang neken lu? Nggak tahu. Nggak ada kan, lu nggak ada laki kan? Kalau ada laki lu keteken. Kalau nggak ada laki karena nggak ada laki jadi lu neken aja, neken sama tekan beda. Oke? Jadi gini. Bapak dan ibu yang punya anak baik laki maupun perempuan, kalau pengen anaknya juara 1 ranking, pengen diterima di ITB, pengen diterima di Akpol, pengen diterima di Akmil, pengen diterima jadi pegawai negeri, pengen gajinya sebulan 100 juta. Syaratnya cuma satu, disuwuk kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa, orang Sunda dicamahan. Kalau orang Surabaya digembokin. Kalau orang Jawa Timur disawanin. Sambil ibu ngomong, anak saya ini udah dipraktekin sama saya. Gitu loh. Alhamdulillah udah dipraktekin sama saya. Namanya saya, ibu juga dong. Anak saya dokter, mantu saya dokter. Anak saya nomor 2 dokter, mantu saya dokter. Anak saya nomor 3 dokter. Apa yang dilakukan sama saya? Disuwuk. Anaknya nomor 2 dokter. Calonnya istrinya dokter. Anak dia nomor 3 dokter. Anak dia nomor 4 dokter. Anak dia yang nomor 1 punya perusahaan travel umroh. Apa dikasih modal? Enggak. Cuman disuwuk, disawanin. Digembokin. Dicamahin gitu. Ya jadi ibu jangan bilang, Pak Haji saya udah suwuk tapi belum terkabul. Ulangi lagi. Anak saya gagal. Ulangi lagi. Suwuk itu berapa kali sehari? 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur, 9 kali pagi, 9 kali malam. Bebas. Dibacainnya? Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Putri saya namanya Nabilah bin Slamet Udin. Nah, suwuk. Nikah tahun ini. Gajinya sebulan 100 juta. Suaminya ganteng, sayang, kaya raya,
punya penghasilan tetap, soleh. Terakhir jangan lupa alat kelaminnya ngaceng gitu. Karena kalau nggak ngaceng gimana? Nanti diperiksa pada saat mau angkat nikah, periksa dulu ngaceng apa enggak. Gitu. Pakai apa? Pakai daun pisang. Pokoknya gini Bu, apapun hajatnya ibu wajib ijab. Wajib ijab, nanti diaminin anak yatim. Doanya pesawat, amin anak yatim roket. Bahan bakarnya adalah sedekah. Bahan bakarnya sedekah. Jadi jalannya cepet. Tapi kalau nggak diaminin anak yatim naik tapi pelan. Tuh naik. Naik tapi pelan. Diaminin. Cus. Diaminin. Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Oke? Oke, yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya kan di sini kemarin harus tinggal di sini kan. Jadi saya di sini jenuh Pak Haji. Saya minta izin kan si emak udah cocok sama saya. Jadi saya mau temenin emak gitu. Boleh? Boleh. Soalnya kan saya di sana sibuk kan. Jadi di sini saya tinggal di sini jenuh gitu. Iya. Si emak nggak suka sama saya gitu. Emak yang mana? Emak yang di kantin. Oh iya, boleh. Dia suka sama saya gitu. Ya udah kamu di sini, kamu jujur orangnya katanya gitu. Yeah. Jadi saya jenuh kan biasa. Boleh. Bantuin emak yang di kantin. Kan masak gitu ya. Bikin mie goreng. Boleh. Tadi saya bikin buncis. Iya. Jadi jenuh bukan saya biasa di sana sibuk ya Pak. Jadi saya di sini jenuh. Ya di kantin buat nanti makan tamu-tamu. Iya, saya yang pada gitu pada nginep pengobatan kan makannya di situ. Boleh. Makasih ya Pak. Sardencis apa ya. Sambil masak sambil ngomong. Iya. Hajat saya terkabul, cair 10 miliar, cair 10 miliar. Amin. Semua anak saya gajinya sebulan 100 juta gitu, betul. Iya. Setuju. Namanya sedekah profesi. Iya. Lanjut. Daripada sini saya bengong, jenuh juga kan. Iya. Biasa di sana kan sibuk saya. Ya, boleh. Gue setuju. Oke. Makasih Pak Haji. Makasih banyak ya. Yo, Bapak ada pertanyaan? Nggak ada? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau Pak, enggak bertanya, cuma mau testimoni Pak. Testimoni. Enggak apa-apa Pak. Namanya siapa? Jamaluddin Pak Kendal. Apa? Pak Jamaluddin Kendal. Jamaluddin. Ya. Jamaluddin Kendal. Ya. Yuk. Memang. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Wow. Memang ilmu RDAY itu sangat dahsyat sekali Pak. Ini saya memberikan testimoni yang sifatnya kecil-kecil dulu aja Pak. Ya. Memang sering dalam perjalanan itu saya kadang pas uang tidak ada sama sekali Pak ya. Itu kita pas naik sepeda motor, itu kadang saya nemu uang di jalan. Mungkin kata orang Jawa, duit ning jalan aja dijukuk. Ojo. Tapi bawa sial. Prinsip saya yang kemarin Pak saya pernah dapat itu, terus saya ambil, terus saya gini, ini rezeki dari Allah, ini rezeki dari Allah, ini rezeki dari Allah. Itu pernah seperti itu. Terus yang kedua, ini juga sifatnya kecil Pak. Saya itu punya mantol, kelasnya kan hanya mantol Pak Jasudan. Mantol? Mantol ya. Bukan mantol. Kalau mantol ngerinya M-nya ganti jadi huruf K. Jadi mantel saya itu hilang Pak. Mantel saya itu hilang. Saya sudah mikir, lah mantel kok malah hilang ke kepriye. Mantel. Bahasa sana mantel Pak biasanya Pak. Saya maunya mantel. 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 Mantel kok malah hilang ke kepriye. Saya kan gitu Pak. Selang 1 minggu kalau tidak salah Pak. Itu saya jalan sama istri saya naik sepeda motor, itu enggak ada pikiran kalau saya nanti itu dapat ini, enggak ada pikiran sama sekali. Ternyata Pak di jalan raya itu ada mantel masih bungkusan dan masih ada rotinya 2 Pak. Alhamdulillah rotinya 2. Apa telur 2? Roti Pak Haji. Nak telur 2 enggak itu Pak. Jadi rotine kena dipangan, mantol iso dienggo Pak Haji. Bermanfaat.
Jadi, mantelnya bisa dipakai, telur rotinya bisa dimakan. Makan Pak Haji. Itu namanya alhamdulillah Pak Haji, wong pagi-pagi hari. Ya sementara itu sih Pak. Itu coba dulu, dong Pak. kamu testimoni. Kemarin kamu nggak bisa tidur kenapa? Terus diapain di RDAY? Sekarang bisa tidur nyenyak. Coba. Kamu bisa tidur nyenyak gak tadi malam? Tadi malam ya, yang tadi malam biasa Pak, masih jam 12 bangun, mandi, terus ikut sholat apa Pak? Ikut sholat tahajud. Yang kebablasan tuh yang kemarin Pak. Ya. Itu diapain tuh? Bisa kebablasan di RDAY diapain? Alat kelamin ini Bapak nggak bisa ngaceng. Alhamdulillah di RDAY diapain sekarang bisa ngaceng? Oh, dipijit sama Pak Agus. Ya, jadi alhamdulillah kita Pak. sekarang ada tamu RDAY yang riadoh di sini. Ya. Spesialis megang alat kelamin yang nggak ngaceng jadi ngaceng. Ya, malu ya. Jadi alat kelamin laki-laki yang nggak ngaceng di RDAY dipegang langsung ngaceng. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah, gratis lah. Paling alat kelamin ini cuma ditumbuk. Pakai itu lumpang. Jadi ini pengobatan terbaru dari RDAY, variasi baru. Jadi kebetulan Pak Agus ini spesialis ngaceng alat kelamin. Jadi buat teman-teman yang nggak ngaceng, nanti Pak Agus bisa bikin dia ngaceng. Ini baru. Bapak dipijit gak sama Pak Agus? Berarti mulai yang kemarin malam itu Pak di sini 1 kali, terus tadi pagi Pak. Tadi pagi ya. Dipijit sama Pak Agus. Enakan gak? Ya alhamdulillah Pak. Terus tidurnya bisa kebablasan gak? Yang pertama Pak, yang tidur kebablasan. Oh iya. Kalau yang malam jam 00 kita bangun langsung ke sini Pak. Ya. Yang hari pertama Pak. Ya. Jadi apa? Tadi kan Pak Haji bilang pengobatan tuh yang lemak kawat jadi syaratnya gimana Pak? Sing ngaceng. Oh gampang. Jadi nanti alat kelaminnya dibakar pakai lilin. Nanti alat kelaminnya dibakar pakai lilin. Terus nanti dilapisin pakai daun pisang. Nanti setelah itu dibakar pakai arang, dipepes, udah selesai. Saya juga nggak tahu ya, alhamdulillah ya. Ada tamu RDAY yang riadoh, jadi istrinya yang masak di kafe atas. Ada lagi ibu emak-emak dari itu apa namanya tuh, dari Pekalongan tuh emak-emak di kantin riadoh juga. Nah Pak Agus kebetulan saya tanya spesialnya apa Pak Haji? Saya kebetulan mijit semua organ tubuh yang bermasalah. Salah satunya kemarin kan saya kaku, dipijit sama dia, alhamdulillah sembuh. Nah terus ada lagi tamu saya yang kecetit, ada lagi tamu saya yang kakinya begini, dia dari Amerika. Dia udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Sekarang udah rata. Nah kemarin ada tamu kita 6 orang alat kelaminnya nggak bisa ngaceng. Nah alhamdulillah dipijit sama Pak Agus. Sekarang ngaceng, tambah lebar, tambah panjang. Makanya sekarang terkenal namanya Agus Ngaceng. Istrinya namanya Siti Ngaceng. Jadi itu luar biasa. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Ada teman Pak Haji, cuman gampang Bu, nanti disumpel pakai ini Bu. Ini saya udah siapin buat Ibu. Nanti saya bungkus pakai karet balon. Gimana tapi Pak? orangnya udah pulang tadi Pak Haji, ya memang dia menderita penyakit itu juga sih. Dia cerita ke saya gini gimana ya. Kalau saya mau ngomong ke Pak Haji katanya malu. Jangan malu. Gampang lah, tinggal cari rotan aja dipukul nanti juga ngacang. Katanya dia sore tadi ikut pencerahan di sini, saya kebetulan nggak ikut. Kalau suruh nyari rotan.
Rotan. Japri disuruh nyari rotan, di kampungnya ada rotan. Iya. Langsung dipukul alat laminate, cus nanti ngacak sendiri tuh. Ngapain bos, udah pulang dipikirin bos. Jadi pertanyaan saya gini Pak Haji, kalau misalkan seperti saya mau dipijit ke Pak Agus, apa harus izin dulu ke Pak Haji? Iya izin dulu dong, Bapak mesti ukur dulu, foto dulu, video call dulu. Begitu, nggak sembarangan bos. Berarti Pak Agus semua maunya gratisan semua, nggak ada gratis-gratisan. Misalkan Pak Agus, misalkan saya yang datang ke Pak Agus, kamu udah izin Pak Haji belum? Tidak, misalnya Pak Agus tidak melayani gitu. Enggak bos, Melayani. Agus sesuai instruksi saya. Tuh ada tuh yang nyender tuh, nggak ngaceng. Sekarang panjangnya 6 meter apa berapa? Lo yang belakang tuh. Ya itu aja Pak Haji pertanyaan saya. Yeah. Makasih. Jadi alhamdulillah di RDAI kita tambah pengobatan. Jadi yang nggak ngaceng bisa ngaceng lagi. Jangan takut apakah dia diabetes, apakah dia pernah kejepit resleting. Nah nanti Pak Agus perbaikin. Kebetulan dia spesialis memperbaiki organ-organ tubuh. Apa aja. Pak Haji kalau misalkan wanita udah nggak men, bisa gak supaya men lagi? Bisa. Nanti Pak Agus ngurutnya bawa anjing herder. Apa? Apa? Kamu udah serius? Tenang. Ini kalau nggak guyon gimana, kan udah mau maghrib. Alah gampang, nanti kita impor. Kita ada impor, ada dua orang bule nanti mau datang ke sini. Nanti saya jodohin sama kamu. Panjangnya kita udah ukur kemarin 90 cm kalau nggak salah. Umurnya udah 99 tahun. Iya. Dia nggak ngaceng, cuman kayak belalai. Jadi nggak keras, cuman elastis gitu. Iya. Ya, ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Haji, kalau kita lagi mandinya gimana tuh Pak? Men ya mandi, tapi nggak baca Quran, tapi nggak sholat. Mandi wajib mandi. Kalau lagi men kan males bangun kan Pak Haji? Kalau men males mandi, males bangun, ya udah nggak usah. Pokoknya sebisa ibu aja, ya. Sebisa ibu. Jadi jangan Pak Haji kalau saya men males mandi, ya udah nggak usah mandi, nggak apa-apa. Kan yang terkabul kan saya bukan ibu. Ayo, ada lagi, Bapak? Bos, nanti alat kelaminnya diasah ya, Bos. Pakai itu ya. Nah, pakai tungkah. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Aku di sini kan sudah berapa hari ya? Bareng sama ibu ini, tapi yang di Riung itu baru sekitar belum cukup 9 hari Pak Haji. Nggak apa-apa. Yang penting kan udah di Riung. Ibu yang masalah dengkul ya? Ya. Yang orang Depok ya? Ya. Ya udah, Tambun. Dengkul ya. Kan besok ibu tinggal ngetesnya pakai anjing herder saya lepas. Kalau ibu lari berarti nggak sembuh, tapi kalau ibu nyungsep sembuh. Jadi kalau dilepas herder saya besok yang 9, ibu kan lari berarti belum sembuh. Tapi kalau pada saat herder saya lepas ibu nyungsep, itu berarti udah sembuh. Bukan Pak Haji, lari masuk rumah Pak Haji. Apa? Lari masuk rumah. Tenanglah Bu, ini kan ibu bayangin Bu, orang berobat itu kan nggak sekali, besok datang lagi kontrol, besok datang lagi kontrol, besok datang lagi kontrol. Kontrol ya, ada huruf R ya. Lo jangan ngomongnya sembarangan loh, kontrol. R-nya disebut. Iya, kontrol. Kalau nggak bisa R, nggak bisa R, ya udah langsung privat. Harus pakai R. Bisa. Coba lihat dulu alat kelamin kamu. Masih bisa. Terus apa lagi? Mudah-mudahan ada rezekinya Pak Haji. Ya, jadi gini, ibu nanti paksain praktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00 paksain. Harus. Senyum paksain, harus. Mandi pakai pandan 9 lembar, paksain wajib, harus. Sholat tobat, sholat tahajud wajib. Baca Quran wajib. Mas sholat tobatnya itu nanti maghrib sampai isya 18.
Alam. Dengkulnya di sini nggak kuat Pak Haji. Apa? Dengkulnya itu 18. Duduk Bu, duduk. Kalau ibu nggak bisa duduk, ibu tidur nanti disolatin. Mati dong Pak Haji. Enggak lah. Yang penting ibu seneng, gembira. Nanti dicentongin, sembuh. Sendiri nggak bisa centongin Pak Haji. Apa? Kalau mau centong, uang bibit, nggak usah, mbaknya nggak perlu centong, nggak perlu uang bibit. Kan kita lihat kadarnya masalah, kan mbaknya nggak ada masalah, jadi nggak usah pakai centong, nggak usah pakai uang bibit. Oh nggak usah Pak, nggak usah. Nggak penting, centong sama bibit nggak penting. Itu khusus buat manggil yang 10 miliar. Kalau centong sama uang bibit. Kalau mbaknya nggak penting. Jadi kalau orang mau cair 10 miliar pakai centong, pakai uang bibit dari RDAI. Harus gratis Mbak, nggak boleh. Nggak penting. Nanti kalau penting dikasih gratis ya. Ada lagi? Kasih centong Pak Haji. Apa? Kasih centong uang bibit. Apa? Aku dikasih centong uang bibit. Enggak, ibu enggak. Karena kan mukanya belum pantas. Ibu pantes-pantesin dulu. Tidur sama bandot baru ibu pantas ya. Yuk, ada lagi? Tuker boleh Pak Haji. Mana mic-nya? Apa? Pertanyaan apa? Apa? Centong. Nggak usah buat apa? Nah, katanya mau manggil uang 100 juta. Nggak usah. Khusus yang privat-privat aja dikasih centong sama uang bibit. Kalau yang nggak privat nggak usah. Karena kan kita nyari centongnya sampai Blora. Jauh. Berburunya juga capek. Hah? Sendiri, kita ngomongnya berdua aja. Nggak ada orang. Oh sedekah ekstrim 10 juta. Sedekah ke anak yatim. Oh yang kecil, gede, bebas. Misalkan alat lem ibu 7 cm mau dibikin 8 cm. Bisa. Kalau centongnya beli sendiri nggak apa-apa Pak? Oh nggak apa-apa, beli dah. Udah beli saya Pak. Ayo deh pakai. Pakai ya. Pakai, nanti dicentongin Bu, pakai uang bibit. Iya. Nah, jadi uang bibitnya mesti ganjil. Iya. Kok ganjil Pak Haji? Iya, mesti ada 75. Mesti ada 50. Nah, mesti ada, jadi gini nih Bu, 50, 75 sama 100. Bohong nggak cair 10 miliar Bu. Uang 75-an. Ini uang 75-an. 75.000. Lo belum pernah lihat ya? Nah, pelototin nih sekarang. Ini 75 sayang. Ini 100-an, ini 75, ini 50. Nanti dicentongin. Bohong nggak cair 10 miliar tiap bulan, bohong. Kayak Mbak Ratih yang baru cair 300 miliar, dicentongin tiap hari Mbak Ratih. Mbak Ratih yang cair 400 miliar nih dicentongin. Uang bibitnya Pak Haji. Uang bibitnya. Uang bibit. Lo cari dong di bank dong bos. Loh. Oh nyari sendiri boleh ya Pak? Boleh nyari. Ganjil 3. Yuk. Yuk. Nanyanya yang bener apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Gina dari Ciracas, Jakarta Timur, Pak Haji. Cilacap. Ciracas. Oh Ciracas. Jakarta Timur. Alhamdulillah saya sudah mengikuti dari YouTube-nya Pak Haji dari 3 bulan. Dan saya sudah mulai untuk yang mandi, sholat, baca Al-Quran walaupun nggak on time Pak, jam 00. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya untuk ini Pak, saya kan pertanyaannya apa pertanyaannya? Ya, single parent. Nah untuk hajatnya itu belum sampai saat ini belum terkabul Pak, kan hutang saya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana caranya supaya hutang-hutang saya bisa lunas seperti itu Pak. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin kayak tadi Bapak yang pertama. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Kayak orang bunting, ada gak baru 2 bulan lahiran? Lahiran berapa bulan? 9 bulan. Ini belum waktunya maghrib nih.
Bentar lagi maghrib, lo paksain sholat maghrib karena gue mau buru-buru, mau ngejar pesawat. Belum aja tapi lo udah sholat. Allahu Akbar. Diterima gak maghrib lo? Udah tenang aja, udah pasti lunas bos. Jangan berharap. Hajat saya belum terkabul. Ucapan adalah doa. Bener lo gak terkabul? Oh ya, terkabul Pak Haji. Minta doanya Pak Haji biar ada. Lo ngomongnya negatif mulu. Gak punya duit, negatif. Gak boleh. Ya. Pasti duit saya banyak. Amin. Pasti berkelimpahan. Kita jangan bilang Pak Haji saya gak punya duit. Saya gak punya ongkos. Negatif. Ngapain lu berharap? Ya, Pak Haji. Gak boleh. Ya. Pasti punya duit. Pasti. Ya. Pasti punya duit. Ya. Orang yang gak berharap pasti gue kasih duit. Orang yang berharap pasti gue kasih bibit. Orang yang berharap pasti gue kasih centong yang udah 200 tahun. Tapi kalau dia berharap gue gak mau ngasih. Kenapa? Berharap. Janganlah. Ya, Pak Haji. Centong harus gratis. Gak boleh beli. Uang bibit juga harus gratis. Gak boleh beli gitu. Kayak besok liburan. Anak-anak ke Jogja harus gratis. Gitu. Kayak besok umroh harus gratis. Kayak kemarin saya berangkatin Bu Isro haji besok 2026. Dari RDAI gratis. Bayar gak Bu Isro? Saya berangkatin suami istri betul? Khusus dari RDAI haji gratis. Besok juga umroh anak yatim kalau bisa gratis. Bapak dan Ibu jadi pendampingnya gitu loh. Jagain anak yatim yang 3 tahun kecil-kecil tawaf, sa'i gratis. Amin. Pak Haji kan saya di rumah punya anak. Boleh gak dibawa buat damping anak yatim umroh? Bawa gratis. Yang bayar siapa? Ya saya lah. Saya kan gak punya uang jajan. Ya saya kasih sangu lah 100 juta. Gitu. Ya, amin, Lu mah Pak Haji. berharap. Ya. Berharap. Nggak boleh. Minta doanya aja Pak Haji. Terus kemarin kan ada yang Doanya contohan ngapain gitu, gue doain Pak Haji. lu? Pas lagi dapat, Saudara bukan, temen Iya, bukan. pas lagi Baru saya- kenal. pas saya lagi lihat ternyata saya punya centong yang dulu pernah dikasih sama teman saya. Minta doanya Pak Haji. Nggak mungkin gue doain Enggak, lu. maksudnya centongnya biar dapat. Allah udah pasti manjur. Lu jangan minta doa gue. Lu mintanya ke Allah. Siap, Pak Haji. Jangan minta doa ke gue. Lu mintanya ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Kalau lu minta doa ke gue. Emangnya gue siapa? Buat SD Impres. Nggak Siap, boleh. Pak Haji. Lu mintanya kemana? Allah, Ke Pak Haji. Allah. Iya, siap. Mintanya juga nggak boleh ngerenge-ngerenge. Iya. Allah, gimana nih? Besok jatuh tempo. Nggak boleh. Lo harus bilang, pasti besok ada uang masuk. Amin. Pasti besok kebayar. Pasti besok gue pulang. Pasti besok cair 10 miliar gitu. Ini kan kita, Allah, besok jatuh tempo. Kata Allah, lo ngapain cerita kesusahan sama gue? Orang tuh susahnya dari gue, kalau cerita lagi ke gue, emangnya gue budak? Sekarang kesusahannya dari siapa ya? Dari Allah. Kesusahannya dari Allah. Ngapain lagi cerita lagi ke Allah? Udah aja disyukurin. Alhamdulillah. Pasti ada yang cair hari ini. Alhamdulillah pasti ada yang cair hari ini. Alhamdulillah pasti ada yang cair hari ini gitu. Ibu kan enggak. Centongnya nggak apa-apa ya Pak Haji? Centongnya pakai ini aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, siap. Yang penting lo harus punya uang bibit, ganjil, 50, 75, 100. Oh itu Pak. Oke? Ya, siap, Yuk, Pak Haji. Bapak Ibu. Makasih Pak Haji. Hah? Ibu, ada? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucap terima kasih sama Pak Haji udah dikasih fasilitas dan Fasilitasnya apa dari saya? udah dikasih fasilitas Pak Haji. Saya nginap di sini sama suami saya. Bayar gak? Nggak bayar. Makannya bayar gak? Gratis, Hah? makan gratis, semuanya gratis, pijitnya gratis. Semuanya dikasih Air gratis. asinannya bayar gak? Air asinannya gratis. Kelapanya bayar gak? Belum Pak, belum dikasih kelapa. Oh ya nggak usah karena kan nggak cuman itu doang kan. Ya, belum kelapanya ya. Cuman mau Nanti di rumah beli kelapa hijau ya. Ya, Rebus sendiri ya. ya. Yang penting di sini kan udah diriung ya. Iya, di Rio Oke. udah ya. Kapan pulang? Kata Pak Haji kan 10 hari, baru 1 hari. Oh Masih iya. lama, iya. Oh iya, praktekin Cuman ya. Tadi kan Pak Haji bilang suruh romantis gitu kan. Iya, Saya bisa ada gak? anaknya Pak Haji. Apa? Ada anak. Bisa gak anaknya disuntik mati? Terus gimana Pak Haji kalau udah sembuh? Udah bisa terus gimana Pak Haji? Gampang. Anaknya suruh tidur di atas, ibu ML-nya di bawah. Di bawah kolong. Di bawah kolong. Kejedot loh.
Nggak apa-apa, yang penting masuk doang ambles. Nah, kalau enggak anaknya tidurin di kamar mandi, dikunci, ibu main di kamar. Ibu gotong anak ibu di kamar mandi, terus ibu kunciin, terus ibu main di kamar. Boleh gak Pak Haji? Ya nggak boleh. Tapi kalau keharusan kenapa tidak? Enggak lah, humor. Maunya saya tak pulang dulu gitu. Hah? Anaknya biar ke pondok dulu, anaknya gitu. Janganlah. Jangan. Mesti bareng-bareng. Berangkat Iya. berangkat bareng, pulang bareng. Ya berarti kan. Kan gue kasih duit lo 6 juta. Berarti kan Gue kasih ongkos. Saudara bukan gue kasih duit 6 juta buat anaknya masuk pesantren kan. Gue kasih 6 juta kan. Terus gue ongkosin besok kan. Pulang ke Kendal. Sama gue kasih sangu buat jajan di jalanan kan. Ini kan namanya senjata makan. Namanya Haji Embe goblok namanya. Saya pakai suwuk aja ya Pak ya, biar tidur gitu ya. Iya. Ya kan Pak Haji? Disuwuk biar tidur, biar tidur. Nggak bangun 2 hari, nggak bangun 2. Pak Haji kan nyuruhnya suruh romantis. Iya. Ya kan, Pak Haji, ya? Tidur paksain. Gimana caranya ya? Makasih Pak Haji ya. Ya. Ibu nanti saya kasih 6 juta ya. Iya, saudara bukan lu Bu, gelo lu Bu. Yo, ada lagi? Hah? Apa? Pak Haji. Oh iya. Nih, yang ke Bengkulu nih pulang, saya kasih ongkos 5 juta. Tepuk tangan dulu dong. Oh. Hah? Nggak apa-apa. Kalau ngarep kan kayak yang mau ke Palembang. Saya nggak punya ongkos, malah nggak saya ongkosin. Lu malah gua ongkosin 5 juta. Tuh, biar rentalnya nggak berantem. Terima kasih ya. Ya, 5 juta. Seneng kan? Iya, tenang aja bos. Ini pengobatan apaan sih ini? Uang gemblong. Nih Palembang, gua kasih 1 juta. Biar seneng. Senyum apa? Muka kamu sama memek kamu sama. Alhamdulillah. Terkabul ya? Ya oke. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu jangan suka berharap. Ini buktinya nggak berharap, saya kasih 5 juta. Saudara bukan, temen bukan. Yang ada. Pak Haji, saya mau minta air itu. Nggak usah Ibu bikin sendiri aja Bu. Bikin aja sendiri yang tadi saya ajarin. Ibu cebok alat kelamin Ibu, air cebokannya dibikin air asinan. Itu lebih manjur. Karena Ibu yang lahirin. Saya mau pamit ya, besok mau boleh. pulang. Ibu tinggal bikin ya. Besok mau pulang. Boleh. Bapak dan Ibu paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Paksain, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat tobat jangan bolong, sifat 18 jangan. Mbak Ratih tadi pesen sama saya Japri, Pak Haji, saya mau berangkatin ibu-ibu sama bapak-bapak umroh buat dampingin tanggal 19 Februari umroh. Bisa gak ibu-ibu yang berangkatin gak boleh punya sifat 18 Pak Haji? Nah coba deh Bu, sifat 18 dihilangin. Pak, Mbak Rati kalau bapaknya yang diberangkatin ibunya cemburu. Ibunya juga diberangkatin, bapaknya juga diberangkatin. Anaknya juga berangkatin. Nah ini ntar pengurus YouTube yang pada ngiri, berangkatin juga pengurus YouTube. MC-nya berangkatin juga. Anaknya 3 berangkatin, suami istri berangkatin. Berarti kalau yang ulang tahun Desember dikasih HP gak? Dikasih HP yang ulang tahun bulan Desember. Yang ulang tahun bulan Januari dikasih HP juga. Begitu. Jadi nanti Mbak Rati mau ngasih HP 17 Pro Max. Yang 2 tera harganya 44 juta. Yang ulang tahun bulan Desember. Dan yang ulang tahun bulan Januari. Betul. Jadi duitnya udah dititipin ke saya. Tinggal nanti saya beliin, saya bagiin ke Ibu. Oke? Sampai harus ada syarat, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Ini banyak yang japri, Pak Haji hadiah saya mana? Nah lu habis ngambek, mau ngambek minta HP. Iya, orang kita lagi enak-enak kok toto ngambek. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Kenapa?
Teteknya ngecil, pentilnya gede. Nah, udah lo tinggal nanti di foto kirimin ke kandang embek gue. Ya. Paham. Wong Boyolali paham. Jadi maunya saya, Bu, sifat 18 kan ini masih ada waktunya sebulan. Ini sekarang tanggal 7 Januari. Mbak Rati kan berangkatnya tanggal 19 Februari. Mbak Rati udah pesen, bisa gak Pak Haji besok dampingin anak yatim umroh? Yang laki 100, yang perempuan 100. Saya bilang kenapa gak 200? Mbak, kan anak yatimnya banyak. Ya udah oke, tapi syaratnya 18 gak boleh ada Pak Haji. Ya oke. Nah coba Bu. Orang itu kan ibu yang meraktekin yang dapat hadiah ibu, yang enak ibu. Mana? Ibu nggak mau. Ayo mau. Ngilangin yang mana yang susah dari 18? Mikir. Ya coba latihan jangan mikir. Jangan ngeluh. Coba latihan jangan ngeluh. Ya. Nah, besok tanggal 8 bulan 8 tanggal 8 jam 8 malam saya ngeberangkatin tamu-tamu RDI dari Jawa Timur dan Jawa Tengah 10 bus dari Yogyakarta. Berangkatnya dari Hotel Borobudur, 10 jalur utara, 10 jalur selatan. Nanti kita ketemu di sini. Nah, boleh gak kalau saya datang gabung Pak Haji? Boleh. Kita nanti di sini ngobrol. Nah, maunya saya coba ibu yang itu dipraktekin tuh yang 18. Biar ibu bisa dampingin anak yatim umroh. Kalau haji mungkin masih lama, nggak apa-apa. Tapi kan umroh dulu deh yang jangka pendek. Umroh Ramadan di Mekah dan Medina. Nggak sembarangan loh Bu. Berangkatnya berapa kalau mau tahu? Umroh Ramadan ini kita hampir 60 juta. Gratis. Nanti saya sangonin buat jajan di sana. Jadi ibu nanti makannya dapat dari travel, tapi ibu kan mau beli apa di sana kan? Emasnya bagus-bagus Bu. Emasnya bagus-bagus. Nanti saya kasih buat beli emas ya. Ada Mas Udin, Mas Yanto, Mas Jamaluddin. Tuh orang Bengkulu paling kenceng ketawanya. Oke, sampai ketemu lagi nanti malam. Isya. Sholat tobat dulu. Baru nanti ketemu lagi. Sampai ketemu lagi besok lagi bikin lagi kayak gini. Yang penting saya sehat. Oke? Tidak ada salaman, tidak ada salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.